Ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Yesus sudah mati untuk kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan bersama kita hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan satu tema, yaitu tentang milik Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus memberi hikmat bagi kami untuk kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita melihat dari kitab Roma pasal 1, dikatakan oleh Rasul Paulus. Kitab Roma pasal 1 ayat 5, saya baca sampai ayat 7. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat pada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan tadi, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara, pernyataan ini sama seperti pernyataan saudara di kitab Keluaran, bagaimana Musa sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah umat milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Kalau kita melihat di Keluaran 19, bagaimana saudara-saudaraku, Tuhan memberi satu janji kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah milik Tuhan. Saya baca pada saudara Keluaran 19 ayat mulai ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Aku yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, ini perjanjian Sinai, di mana saudara Tuhan berjanji jika bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mereka adalah harta kesayangan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Saudara, luar biasa ya janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel gagal, saudaraku, untuk melaksanakan, saudaraku, janji ini, melaksanakan perintah Tuhan ini. Tuhan merindukan saudara bangsa Israel menjadi representatif, saudaraku, mewakili bangsa-bangsa lain untuk saudara menyatakan tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang berkuasa, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Tetapi saudara, bangsa ini gagal, saudara. Oleh karena itu kita melihat, saudara, di kitab Roma pasal 1 ini, bagaimana Paulus menyampaikan bahwa janji itu sekarang bukan hanya lagi kepada bangsa Israel. Makanya kamu yang diam di Roma, kamu yang tinggal di Roma, di luar saudaraku bangsa Yahudi, sekarang ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah milik Kristus, mereka adalah milik Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Bapak Ibu, dulu janji itu adalah kepada bangsa Israel karena mereka lah penerima janji itu. Tetapi mereka gagal, saudara, dan sekarang janji itu datang pada gerejanya, kepada umat tebusannya, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka dikatakan tadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, sekarang janji itu ada di luar Yahudi, saudara, diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Baik saudaraku, bangsa-bangsa Yunani maupun bangsa-bangsa yang lainnya, sudah seperti kita hari ini. Kita adalah milik Kristus karena kita percaya Tuhan Kristus. Nah, kita melihat dulu saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan saudaraku, pernyataan Tuhan kepada kita bahwa kita adalah miliknya. Perhatikan saudaraku ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara, perhatikan pertama dikatakan dikasih Allah, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semua ini saudara adalah tindakan aktif dari Tuhan. Jadi Tuhan yang berinisiatif untuk mengasihi kita.
Bukan kita lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan, saudaraku, yang bertindak, Allah kita yang bertindak mengasihi kita. Jadi kita sebenarnya dalam posisi pasif, saudara. Tuhan yang dalam posisi aktif, saudara. Jadi dengar baik-baik, tidak mungkin kita bisa mencari Tuhan. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan lebih dahulu, saudara. Tuhan yang, saudaraku, mencari kita. Ya, luar biasa ya. Baiknya Tuhan, perhatikan, yang dikasih Allah. Jadi saudara, Tuhan, saudara, mencari kita karena Dia mengasihi kita. Kalau saudara lihatlah, saudara, waktu Adam berdosa, saudara, bukan lagi Adam yang mencari Tuhan. Adam sudah bersembunyi, saudara. Tetapi Tuhan mencari Adam. Tuhan berkata, "Di mana engkau?" Saudara, Tuhan, Adam menjawab, "Saya bersembunyi." Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik. Sebelum Tuhan mencari kita, tidak akan mungkin kita bisa mencari Tuhan. Saudara, mari kita lihat kenapa? Karena kita dalam posisi pasif. Kita dalam posisi, saudaraku, tekanan hukum. Kita sedang ada di bawah hukum. Ya, hukum maut dan hukum dosa, saudara. Saya mau sampai pada kita di kitab Roma pasal 3. Ya, dikatakan begini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Mulai 9. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi saudara, dengar baik-baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena kita ada di bawah kuasa dosa. Kita ada di bawah tekanan hukum dosa. Kita ada, saudaraku, di bawah hukum Taurat. Kita sedang, saudaraku, ada di bawah tekanan. Bagaimana kita mungkin bisa mencari Tuhan, Bapak Ibu? Mari kita lihat, coba dikatakan oleh Rasul Paulus. Masih tetap di Roma pasal 8, saudara. Perhatikan baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebelum kita dimerdekakan Kristus, kita ada di bawah tekanan hukum dosa dan hukum maut. Saudara, coba perhatikan. Kecenderungan manusia, saudaraku, adalah melakukan keinginan dosa. Saya tanya jemaat, mana lebih saudara banyak pikirkan? Ya, keinginan-keinginan daging atau keinginan roh? Selalu mereka berkata, keinginan daging. Umumnya manusia selalu sudah cenderung untuk keinginan daging. Ya, keinginan daging ini seperti, saudara, hukum gravitasi bumi, selalu menarik kita ke bawah. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pesawat terbang, ya, kenapa dia bisa terbang? Karena, saudara, ada turbin yang mendorong dia. Coba mesin dimatikan, saudara, maka pesawat itu, saudara, akan jatuh. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi bumi yang selalu menarik. Nah, demikian dalam hidup kita ada hukum dosa yang selalu menarik kita ke bawah. Nah, bagaimana malah hukum dosa ini, saudaraku? Ketika kita ada di bawah hukum Roh Kudus yang memerdekakan kita. Kalau kita tidak ada di bawah hukum Roh, kita akan terus tertekan di bawah hukum dosa, dan nanti akan masuk juga dalam hukum maut. Apa itu? Maut akan selalu mengancam kita. Itulah, saudaraku, siksaan yang kekal, api neraka. Jadi setiap orang yang belum dimerdekakan Kristus, dia ada di bawah ancaman hukum maut, ancaman kematian, ancaman, saudara, kematian kekal. Oleh karena itulah, saudaraku, luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dikatakan, saudaraku, Allah mengasihi kita. Jadi Allah yang bertindak. Paulus mengatakan kepada kita, saudara, hari ini, bahwa kita sebenarnya dalam posisi pasif. Kita tidak mungkin lagi bisa mencari Tuhan karena kita ada di bawah kuasa dosa. Pikiran kita semua sudah rusak. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Bagaimana, saudaraku? Logika kita, akal pun kita sudah hancur total. Nah, ketika, saudaraku, kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Itulah baiknya Tuhan. Maka, saudara, apa yang mau kita, saudara, sombongkan? Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Kita dalam posisi berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Bukan karena baik kita, Bapak Ibu. Bukan karena, saudaraku, penampilan kita, kekayaan kita, bukan. Itu karena kasih Tuhan semata. Nah, coba lihat, saudara, di kitab Roma pasal 5, saya katakan kepada kita, ya,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saya dan saudara masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bukan membuktikan. Jadi Tuhan tidak perlu membuktikan kasih-Nya pada kita, saudara. Tapi menunjukkan kasih-Nya pada kita, saudaraku. Ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, saudara, kata kasih ini, saya lihat dari bahasa Yunani itu, saudaraku, agape, ya, atau agapatos, ya, agape itu, saudaraku, menunjukkan, ya, kasih yang tidak menuntut balas jasa, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih, saudaraku, yang ikhlas, ya, tidak perlu dia menuntut balas jasa. Itu makanya, saudaraku, agape ini hanya dimiliki oleh Kristus, hanya dimiliki oleh Allah, karena dia, saudaraku, tidak perlu menuntut balas jasa dari sosok pribadi yang dikasihinya. Bapak Ibu, beda manusia ya. Kalau manusia pasti menuntut, saudaraku, balas jasa. Itu makanya saya buat begini, kasih Tuhan itu selalu berkata meskipun, walaupun, saudara. Perhatikan, walaupun kita berdosa, saudara. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Yesus sudah mati untuk kita. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Mana ada kasih manusia begitu? Manusia selalu, saudaraku, mengatakan kasih-Nya dengan perkataan ini. Jikalau kau baik, aku baiklah. Ya, jikalau kau jahat, aku lebih jahat. Pakai jikalau, saudara. Tetapi kasih Tuhan tidak. Meskipun, walaupun, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan tanya Tuhan, apakah Tuhan mengasihi aku? Banyak orang berkata, Tuhan, masih kau mengasihi aku, masih kau sayang padaku. Sudah, kau usah tanya begitu dong. Kalau kau sudah mengenal Kristus, kau mengenal Tuhan. Allah begitu mengasihimu. Perhatikan kata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar itu tidak terukur, saudara. Ya, dalamnya laut masih bisa diukur, saudara. Tapi kasih Tuhan itu tidak terukur. Begitu besar. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Itu makanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, pasti dia akan menangis di kaki Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kata agapatos juga ini, saudaraku, agape itu satu-satunya. Ya. Jadi begini maksudnya. Allah mengasihi kita, saudaraku. Ya, tidak kasih Tuhan itu tidak berbagi. Memang dia mencurahkan kasih-Nya itu. Dia sudah habis-habisan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, Tuhan rindu, sudah, orang yang sudah dalam Kristus, sudah, maka kasih-Nya hanya satu-satunya. Artinya dia hanya mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya. Dia tidak perlu berbagi kasih kepada dunia ini, karena dia sudah dikasihi oleh Tuhan satu-satunya. Maka kita pun mengasihi Yesus satu-satunya, saudara. Ya, jangan begini ya. Hati-hati yang, saudaraku, terjebak dengan paham gnostisisme. Nah, saudaraku, ini paham ini begini yang mengatakan, ya, kalau di gereja bolehlah kita mengasihi Allah satu-satunya, kuduslah kita, ya baik-baiklah kita. Ini kan gereja, ini kan suasana rohani, saudara. Tapi kalau kita sudah keluar dari gereja, di luar gereja, ya ini kan tempat bisnis dong. Ini tempat, bukan di gereja, ini kan tempat pesta. Ya, bolehlah kita sedikit-sedikit curang-curang, sedikit-sedikit, ya saudaraku. Ya, bebaslah. Bapak Ibu, ini bahaya, Bapak Ibu. Kita, saudaraku, kata Kristus, dimanapun kita harus mengasihi Tuhan satu-satunya. Artinya dimanapun tempat kita harus menjadi terang, menjadi garam, saudara-saudara. Ya, ini bahaya paham gnostisisme yang mengatakan bahwa ada dua dunia, saudara. Jadi ada dunia rohani, ada dunia sekuler. Saudara, bagi kita orang percaya Tuhan Yesus, meskipun kita tinggal di dunia sekuler, tetapi kita tetap harus, saudaraku, menyampaikan berita dari dunia rohani. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat tadi, ya, kamu yang tinggal di Roma yang dikasih Allah, luar biasa ya. Jadi Allah mengasihi kita. Jadi ketika Allah mengasihi kita, saudaraku, kasih dari Allah itulah memampukan saya untuk mengasihi Tuhan. Bukan dari diri saya,
Tapi ketika saya mendapat anugerah itu, ketika saya mendapat kasih karunia itu, saudara, nah kasih karunia itulah mampukan saya untuk mengasihi Allah. Rasul Paulus katakan, saudaraku, ya, kalau aku bekerja lebih keras dari rasul-rasul lain, bukan karena akulah rasul yang paling hina, tapi kasih karunia Tuhan itulah yang saya terima itu memampukan saya bekerja lebih keras. Berarti, saudara, orang yang sudah menerima kasih karunia, orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, bukan orang yang malas, bukan orang yang, saudaraku, santai-santai, bukan orang yang tenang-tenang, bukan orang yang bermain-main dengan dosanya, tetapi dia harus menghargai, saudara, kasih Tuhan itu. Dia harus bekerja lebih keras. Berarti orang Kristen adalah orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, orang yang maksimal, orang yang tidak bermain-main dengan, saudaraku, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia, saudara. Luar biasa, ya. Itu yang pertama. Kamu yang dikasih Allah. Bilang dulu, saya dikasih Tuhan. Orang bertanya, Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Jangan tanya Tuhan. Saudaraku, Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, ketika saya membaca kitab Matius 28, seringkali kita berdoa begini, Tuhan berkati aku, Tuhan sertai aku, Tuhan sertai aku. Terlampau sering kita berdoa seperti itu, tapi kita tidak pernah taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Perhatikan ini, ya. Ketika kita melakukan sudah perintah Tuhan Yesus, amanah agung itu, apa jaminan Tuhan? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya kau harus sadar sesadar-sadarnya bahwa aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkanmu, aku tidak pernah melupakanmu. Saudara-saudara, dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita, meninggalkan kita. Jika kita sungguh-sungguh taat pada firman-Nya. Tadi janji itu ada pada bangsa Israel, kau menjadi harta kesayanganku. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau orang sudah memiliki harta kesayangan, ya, kemana pun harus dijaganya, Bapak Ibu. Kemanapun, saudaraku, harus diurus dengan baik. Sampai orang bikin berangkas, ya, karena ada harta kesayangannya, disimpan baik-baik, saudara. Coba kalau harta tidak kesayangan, harta sembarangan, ya, dibuang aja, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah punya harta kesayangan, harta yang berharga, wah, itu dijaga benar. Nah, sampai Tuhan katakan, engkau adalah, saudaraku, Tuhan menjaga seperti menjaga biji mata. Kenapa? Karena kita begitu mahal, begitu berharga di mata Tuhan. Harga kita seharga nyawa Tuhan Yesus Kristus, ya, seharga darah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama, kita yang dikasih Allah. Jadi, saudaraku, ya, kalau saya menyadari saya dikasih Tuhan, berarti, saudaraku, semuanya apa yang saya butuhkan Tuhan pasti cukupkan. Kalau kita sudah orang yang dikasih Tuhan, kita menjadi harta kesayangan. Bukan berarti begini, semua yang saya minta. Enggak, Bapak Ibu, Tuhan cukupkan sesuai dan tepat pada waktunya. Ya. Nah, mari yang kita lihat kedua, kamu yang dipanggil Allah. Jadi saya yang dikasih Tuhan, saudaraku, saya dipanggil Tuhan. Ketika posisi saya sudah menjadi posisi orang benar, saudara, saya orang yang dikasih Tuhan, ya, saya dikatakan kau yang dipanggil Allah. Dipertegas Paulus lagi lah, saudara. Rasul Paulus mempertegas, kita ini, saudaraku, umat panggilan. Kita dipanggil oleh Allah. Sudah lihat Abraham, dia dipanggil dari kegelapan masuk, saudaraku, pada terang ajaib. Dia dipanggil, saudaraku, dari Ur Kasdim, saudaraku, pada tanah perjanjian. Gereja Tuhan adalah orang yang dipanggil. Kata dipanggil itu, saudaraku, ya, para kleo, ya, kletos. Kita ini dipanggil, diundang oleh Tuhan. Ya, kita dikeluarkan dari kegelapan, kata Petrus, saudara, masuk pada satu terang. Itulah gereja. Jadi gereja sudah keluar dari kegelapan. Jadi gini, kalau saudara katakan saudara orang bergereja, tapi masih sama hidup saudara dengan orang yang tidak bergereja, masih dalam kegelapan, saudara bukan gereja. Gereja yang dimaksud bukan hanya sekedar organisasi, tapi organisme pribadi, saudara. Ya, hendaklah kita menjadi gereja, saudaraku, yang disukai semua orang. Artinya kita sudah berbeda dari, saudaraku, sifat-sifat
dunia ini. Kita nggak sama lagi Bapak, karena kita sudah gereja Tuhan. Kita sudah dipanggil dari kegelapan. Kita bukan lagi di dunia gelap. Kata Paulus, kamu bukan lagi kegelapan itu, kamu sudah terang sekarang. Ya, luar biasa Bapak. Jadi karakter kita, cara berpikir kita sudah berbeda, karena kita sudah gereja Tuhan. Itu panggilan saudaraku, namanya ya hagiasmos. Ya, panggilan kita dikuduskan. Kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Tapi ada panggilan yang kedua, saudaraku, namanya panggilan pelayanan, saudara. Ya, ketika kita sudah menjadi orang kudus, kita sudah menjadi milik Kristus, Tuhan rindu kita masuk dalam panggilan pelayanan. Tuhan rindu kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Seperti tubuh, saudaraku, ya, ada yang tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata. Nah, di mana saudaraku karunia yang Tuhan percaya pada kita, mari kita kembangkan, kita layani Tuhan. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga, saudara, ya, kita yang dijadikan orang-orang kudus. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kita yang dijadikan orang kudus. Jadi Tuhan terus membentuk kita, ya, memproses kita terus dalam pengudusan kita, saudara. Nah, tadi ada pengudusan awal ketika kita sudah dipanggil oleh Kristus, saudara. Kita sudah menjadi lahir baru milik Kristus, tetapi milik Kristus ini akan terus, saudaraku, dikuduskan, ya. Nah, kata dikuduskan, kita dipisahkan, aporijon. Kita, saudaraku, dipapuli. Kita, ya, daripada sebatang itu. Kita diproses oleh Tuhan untuk terus pengudusan sampai kita, saudaraku, nanti mencapai pengudusan yang sesungguhnya, pengudusan, saudara, yang sempurna itu ketika Kristus datang kedua kali, saudara. Jadi selama kita ada di bumi ini, kita perlu sudah dikuduskan lewat firman dan Roh Kudus. Ya, mari saudara, Tuhan membentuk kita, ya, di karakter kita, ya. Karakter ini nggak terus mudah langsung jadi begitu Bapak. Itu proses, ya, perlu pembentukan. Kita melihat, saudara, bahwa Tuhan membentuk kita, ya, dalam proses. Nah, saya membaca pada saudara ayat 19 Roma pasal 9. Sekarang kamu akan berkata padaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa menentang kehendaknya? Siapa kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurahannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita dijadikan orang-orang kudus, artinya kita diproses terus menjadi orang kudus, dibentuk oleh Tuhan. Saudara, ya, bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang percaya Tuhan, sudah milik Kristus, Tuhan gak bentuk kita. Tuhan bentuk kita, diproses, dibentuk sampai menjadi, saudara, satu benda yang dipakai untuk tujuan yang kemuliaan. Kita menjadi benda yang mulia, kita menjadi orang yang mulia. Bapak Ibu, ini sampai kepada kita semuanya. Jadi kita ini adalah milik Kristus, kita yang dikasih oleh Allah, kita yang, saudaraku, dipanggil oleh Allah, dan kita dijadikan menjadi orang-orang kudus. Dan saya yakin, saudara, kalau ini saudara miliki, saudara akan berkata, Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah memanggil aku, Tuhan sudah membentuk aku menjadi umat kesayanganmu. Puji Tuhan, Tuhan berkata kita, haleluya, amin.